Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah tabarak wa ta'ala. Marilah kita senantiasa berusaha untuk bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabarak wa ta'ala, dengan senantiasa pula untuk bisa meningkatkan amal-amal soleh kita, meningkatkan ilmu kita tentang agama kita, agar supaya kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Marilah kita senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Marilah kita senantiasa berpacu dengan waktu. Waktu kita tidak banyak, sehingga mari kita sama-sama memacu diri kita sendiri untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan. Kita di dalam beribadah, beramal soleh kepada Allah tabarak wa ta'ala haruslah bijak. Dalam arti harus menimbang, mengingat hal-hal yang ada pada diri kita. Contoh misalnya kita yang masih muda, jalannya masih panjang, jalan dakwahnya masih panjang, sehingga waktu yang mungkin bisa digunakan untuk menjalankan ibadah-ibadah masih sangat panjang. Mungkin, tapi begitu juga ketika orang yang sudah berumur kayak kami, saya, dan yang senior-senior ini, waktunya gari seru petok paribasane. Itu pertama harus pertimbangan mengenai waktu. Artinya apa? Semakin tua semestinya semakin berpacu dengan waktu, sehingga semakin mendekatkan diri kepada Allah tabarak wa ta'ala. Yang ngerasin ya, mungkin harapannya syaitan, sehingga mungkin belum begitu perek, tapi ngerbis tua seket munggah angger esin beling paribasane. itu pertama masalah waktu. Yang kedua masalah dana, fulus. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita juga harus memperhatikan masalah dana, keuangan. Ya, apa yang kita punya di luar untuk menafkahi anak istri itu silakan. Panjenengan harus cerdas menempatkan di mana yang kira-kira harta sing mumungan kiye ketika beramal soleh akan mendapatkan pahala jariah atau pahala yang benar.
Jangan sampai panjenengan duit semending ngamali orang ilmu akhirnya apa? Mubah. Gini betul. Beramal tapi tidak pakai ilmu sehingga mubah. Itulah makanya senantiasa kami tandaskan di sini pentingnya ilmu agar supaya kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, agar supaya kita senantiasa membimbing diri kita, keluarga kita akan kebenaran. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disampaikan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kajian kali ini kami akan melanjutkan kajian-kajian yang kemarin tentang syarah. Sebenarnya kami mengambilnya dari buku Syarah Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dari Ibnu Taimiyah, dan ini adalah subjudul tentang beriman kepada hari akhirat. Kemarin sudah kami sampaikan dari beberapa saat yang lalu ya di dalam kajian rutin, dan bahana yang namanya beriman kepada hari akhir itu adalah beriman kepada apa-apa semua hal-hal gaib setelah kematian yang dikabarkan oleh Rasulullah, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi antum yang mengikuti rutin, kita sudah mulai membahasnya dari mulai sakaratul maut, ya, bagaimana orang akan menghadapi sakaratul maut. Masing-masing orang sesuai dengan tingkatan keimanannya, sesuai dengan tingkatan Islamnya, sesuai dengan tingkatan amal solihnya, maka masing-masing orang akan menghadapi sakaratul maut, saat dimana digambarkan oleh para sahabat Rasulullah saat yang paling menyakitkan. Bahkan orang yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang luar biasa pada saat sakaratul maut. Lalu menginjak ketika nyawa sudah lepas dari tubuh kita, kita akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Kenapa dinamakan alam barzah? Karena barzah itu artinya dinding pemisah, alam yang membatasi antara dunia dengan akhirat. Barzah itu perantara antara alam dunia dengan akhirat, tengah-tengah. Ketika orang sudah masuk ke alam barzah, tidak akan bisa kembali ke dunia. Begitu juga orang yang masih ada di dunia tidak akan bisa masuk ke alam barzah. Aja mani-mani dasar. Bok orang tanya kembali. Sudah jelas kalau panjenengan berani masuk ke alam barzah, ya monggo. Berarti siap mati. Tidak ada yang bisa keluar dari alam barzah, tidak ada sama sekali. Makanya panjenengan yang masih percaya ada orang mati tadi sore wengi-wengi keton omah jare balik maring marep tilik ana sing urung ya kopine urung tong wingi. Itu hal-hal yang apa? Yang akidah yang melenceng, yang tidak ada dasarnya. Itu semuanya adalah akidah yang salah. Karena apa? Ada barzah pemisah. Tidak mungkin orang yang sudah mati itu bisa kembali ke dunia. Begitu juga sebaliknya.
Gitu. Lalu apa yang akan terjadi di alam barzah? Kita akan menghadapi fitnah, ujian di alam kubur kita. Kita akan dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan di alam kubur melalui malaikat Munkar dan Nakir. Kita akan ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Allah akan memantapkan akidah orang yang beriman dengan benar. Alladzina qala inna rabbakum summas taqum. Yaitu orang-orang yang berkata bahwa Allah Tuhan kami, dan kemudian dia istiqomah dalam perkataan tersebut. Maka dia akan diteguhkan sampai di alam barzahnya. Kita akan menghadapi pertanyaan orang yang mengaku beragama Islam, sekali lagi. Besok di alam kubur akan ditanya, siapa Tuhan, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kita akan bisa menjawab pertanyaan tersebut jika sewaktu di dunia kita benar-benar mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulullah. Akan tetapi ketika sewaktu di dunia kita tidak menjalankan perintah Allah dengan benar, tidak mau mempelajari agama Islam, tidak mau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya dengan pertanyaan yang sederhana kelihatannya, maka dia tidak akan bisa menjawab. Apa yang terjadi ketika kita tidak bisa menjawab? Malaikat menjaga akan memukul dengan mirzabah, dan orang tersebut akan menjerit yang ceritanya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Itu namanya fitnah, ujian di alam kubur. Ketika ujiannya sudah selesai, maka kita akan mendapatkan entah itu nikmat maupun azab kubur. Barang siapa yang sewaktu di dunia banyak melakukan kemaksiatan, dia akan diazab di dalam kuburnya. Kemarin sudah kami jelaskan panjang lebar. Di antaranya orang yang akan mendapatkan azab kubur. Yang pertama kekafiran dan kesyirikan, sudah pasti. Ya, orang kafir dan orang musyrik di alam kuburnya akan diazab setiap hari sampai hari kiamat. Sedangkan bagi orang-orang Islam, kita orang Islam, ketika banyak melakukan kemaksiatan, kita akan diazab, tapi insyaallah ya tidak akan terus menerus. Insyaallah tergantung seberapa tingkat dosa kita. Kemarin sudah kami sampaikan di antaranya hal-hal yang bisa membuat kita diazab di alam kubur seorang muslim ini. Yang pertama yaitu adalah banyak namimah, ya, hibah. Yang ketiga adalah dosa-dosa kemaksiatan secara umum. Bahkan yang ringan, yang kecil saja dapat menyebabkan kita mendapatkan azab kubur. Misalnya karena tidak menjaga air seni kita, ya, karena tidak menjaga kebersihan air pipis kita, itu yang menyebabkan kita mendapatkan azab kubur. Atau kita tidak memberikan wasiat kepada keluarga agar supaya ketika kita meninggal, keluarga kita tidak ada yang meratap,
Meratap itu artinya menangis yang bersedih, yang terlalu bersedih. Kalau hanya sekedar menangis bersedih manusia, tapi kalau yang sudah meratap, ini kata Rasulullah, mayit akan disiksa karena ratapan keluarganya. Ini. Dan itu semuanya tergambar jelas. Itu semuanya kapan berlangsung dan bagaimana, berapa lama akan berlangsung. Secara umum adalah sampai hari kiamat kubro terjadi. Itu yang kemarin pada kajian yang lalu kami sampaikan. Kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat kubro, kiamat besar. Berarti ada kiamat kecil. Kalau kiamat kecil berarti adalah setiap kematian yang menimpa masing-masing orang. Kemarin sudah kami sampaikan. Lalu setelah terjadi kiamatul kubro, ketika dunia sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung diterbangkan oleh Allah. Fatakunul jibalu kal ngihnil manfus. Apa artinya? Apa? Ya, atakunul jibal, maka jibal gunung-gunung diterbangkan seperti aneh-aneh yang diterbangkan angin. Itu keadaan hari kiamat. Itu sangat luar biasa. Ketika air laut, kata dalam ayat-ayat pendek juz amma, juz 30, sangat banyak Allah menggambarkan mengenai kejadian pada hari kiamatul kubro. Ya, itu semuanya akan kita rasakan. Lalu ketika sudah selesai huru-hara hari kiamat, tiupan sasangkala yang pertama untuk hari kiamat, lalu ditiupkan sasangkala yang kedua. Kemarin juga sudah kami sampaikan sedikit. Ya, kata beliau Syekh Ibnu Taimiyah di dalam perkara ini adalah, kemarin kita sampai kepada yang ini, yang pertama. Kita bahas sudah panjang lebar. Fatumadul arwahu ilal ajsad, maka ruh-ruh akan dikembalikan ke jasad-jasadnya. Ditiupkan sasangkala pertama untuk kiamat, kehancuran alam dunia, langit dan seisinya itu hancur tidak tersisa. Diganti apa? Aku kurang ngerti. Itu wallahu mau hancurnya kemana, mau dirubah oleh Allah seperti apa, wallahu a'lam. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu ruh-ruh yang tadinya ditempatkan di tempat alam ruh, ya, di tempat sendiri-sendiri, ya, masing-masing arwah itu tempatnya sendiri-sendiri, ya. Orang mukmin dengan orang kafir sudah barang tentu berbeda tempatnya. Orang yang beriman dan beramal soleh tergantung tingkatannya juga. Ruhnya mau ditaruh di mana? Dan jumlah manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti terjadi hari kiamat, kira-kira panjenengan saged ketemu mboten? Kira-kira sekarang ini jumlah penduduk bumi yang hidup, ya, yang hidup sekarang ini sekitar 7 miliar, ya, 7 miliar manusia
semuanya membutuhkan mangan. Semuanya butuh makan. Dan qadarullah semuanya diberi makan oleh Allah. Maka ruh-ruh akan dikembalikan ke jasadnya manusia dari mulai Adam sampai nanti terakhir. Ya, terakhir manusia terakhir di hari kiamat. Jumlahnya wallahu alam sing genah akeh banget, ditambahi banget mani. Dikembalikan semua ruh-ruh yang tadinya sudah berpisah dengan jasad, maka pada hari itu adalah dikembalikan kembali, dan kita nanti adalah sudah berbentuk seperti saat sekarang ini. Dan beliau mengungkapkan Syekh Ibnu Taimiyah dengan kalimat yang penuh hikmah. Beliau ulama, sehingga merangkum dari hadis-hadis Rasulullah. Beliau mengatakan kalimat pendek tapi juga penuh makna. Itu para ulama salaf salih terutama, mereka mewarisi dari Rasulullah. Ya, Rasulullah diberi al-jawami'ul kalam, sedikit bicara sedikit tapi syarat makna. Dan para ulama Rabbani yang benar-benar ulama, mereka juga diberi kemampuan oleh Allah seperti ini, ya. Ibnu Taimiyah beliau berkata, fayakumun nasu min kuburihim li rabbil alamin khufatan uratan ghurla. Maka ketika nyawa roh sudah dikembalikan kepada jasad, semuanya bangkit dari kuburnya, ya, kaya wong tangi turu masal. Wong tangi turu masal, kedep nggih. Iya. Ya, kedep bangun. Kita bangun, berjalan beriringan bersama-sama, mungkin dengan tidak memakai sandal, tidak memakai baju, dan belum dikhitan. Kita semuanya keadaan seperti itu. Saat bangun dari tidur panjang kita untuk menghadap Allah Tabarak wa Ta'ala dalam keadaan tidak memakai sandal, tidak memakai sehelai kain pun, dan belum dikhitan. Makanya ada syariat di antara manasik haji, ya, dan umroh adalah kita mengenakan pakaian ihram. Itu menggambarkan bahwasanya besok pada hari kebangkitan, ketika nyawa sudah dikembalikan kepada jasad kita, akan dibangkitkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala dengan keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa, harta, anak, istri, semuanya. Tidak ada yang bisa menolong kita. Hal ini digambarkan oleh Allah di dalam banyak surat di dalam Al-Quran. Contoh surat Qaf ayat 41 dan 42. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj. Maka dengarkanlah pada suatu hari kamu sekalian dipanggil dengan panggilan dari tempat yang dekat. Ini kalimatnya seperti itu. Kenapa dikatakan dekat? Karena semua orang kru ya sasangkala, malaikat Israfil yang meniup sasangkala, kita tidak tahu di mana.
tapi masing-masing orang krungu. Berarti makanya Allah menggambarkan yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Itu maksudnya. Yauma yasma'una sayhata bil haq, pada hari di mana manusia yang sudah bercampur antara ruh dan jasad, mereka mendengarkan tiupan sasangkala yang kedua dengan benar. Zalika, kata Allah, yaumul khuruj, itulah hari kebangkitan. Kita keluar, khuruj itu keluar dari kubur kita, menuju kemana? Pada mahsyar, menghadap Allah, untuk menghadapi hari perhitungan amal-amal kita semuanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah mereka meyakini bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan liyaumin adim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari di mana manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Kon ngapa? Apakah tuwei raskin? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita melihat gambaran-gambaran sudah sangat jelas sebenarnya bagi orang-orang yang punya basyirah. Dia semestinya cepat-cepat menyadari, saya besok akan seperti ini. Kalau saya tidak beramal hari ini, nasib kita bagaimana? Tapi ini mudah untuk diucapkan, ya. Karena untuk menggerakkan langkah kaki kita, menggerakkan kaki kita untuk menuju ke masjid, itu berat. Untuk menggerakkan bibir kita untuk senantiasa zikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan sebagainya, itu susah. Untuk menggerakkan tangan kita, membuka dompet, ya, sedekah, kue, ngomong sih gampang, tapi melakoni ini kue sing abot. Iya. Kok ngerenyong duit wis duit jadi kena ngokai pikir akeh akhirnya sing go ibadah ke lalen itu. Lalu beliau Syekh Utsaimin menjelaskan tentang perkataan Ibnu Taimiyah. Beliau membawakan surat Al-Anbiya 104. Allah berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, demikian pula kami mengembalikannya seperti awalnya. Itu artinya kita nanti akan dikembalikan seperti bentuk kita semula. Dan di akhirat nanti langka sing jenenge kaki-kaki nini langka. Nggih. Kenapa langka? Kenapa mboten wonten ada yang bisa jawab? Tidak ada nenek-nenek masuk surga, tidak ada kakek-kakek masuk surga. Sebabnya kenapa? Ya benar. Ya, di neraka atau surga nanti semuanya dikembalikan kepada oleh Allah ke umur gimana yang paling fit, ya, yang paling oke dalam kehidupannya. Kira-kira umur berapa panjenengan?
sing paling begitu ya sekitar 30 sampai 35 gitu. Itu kadang di mana kabeh wis matang secara fisik dan mental. Itu. Dan di akhirat nanti panjenengan diberi kelebihan, tidak seperti di dunia. Nang dunia gampangane kenang panas semending baik. Itu gampang mumet. Ya kalau di akhirat tidak, diberi kekuatan yang lebih. Itu. Bahkan diberi seperti gambaran, panjenengan mungkin yang muda-muda pernah melihat gambaran film-film futuristik. Ada seekor makhluk yang ketika tangannya hilang hancur, ya itu akan bisa balik sendiri. Itu gambaran. Itu mereka dapat dari mana? Dari Al-Quran atau dari kitab-kitab Allah. Itu gambaran ketika nanti orang yang berada di neraka. Gambarannya seperti itu. Orang mati-mati la yamutu fiha wa la yahya. Gampangane sirahe digembleng potol balik maning. Diganden maning potol balik maning, itu seperti itu. Kalau orang Jawa apa? Ajian apa kemiannya Pak Miarjo? Rafe rontek apa ya? Tangannya sudah pedil bisa balik lagi. Itulah keadaan kita semuanya yang akan terjadi. Terkait sabda Rasulullah, beliau juga Syekh Utsaimin membawakan sebuah hadis dari Bukhari Muslim tentang hal tersebut, bahwasanya kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai sandal alas kaki, tidak memakai pakaian dan belum disunat. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanduru ba'duhum ila ba'd." Kalau begitu ya Rasulullah, nanti laki-laki dan perempuan saling melihat ya Rasulullah. Ya logikanya seperti itu manusia gitu. Apa maning Aisyah waktu itu umurnya masih muda. Ya, ketika disampaikan oleh Rasulullah khabar tentang hari berbangkit di mana manusia bercampur, ya, laki-laki dan perempuan semuanya telanjang bulat. Cara wong Cikadune, oh ya pada deleng-delengan ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, hai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanduru ba'duhum ila ba'd. Ada perkara besar, ya, sehingga masing-masing orang boro-boro mikir orang lain, boro-boro berpikir untuk melihat orang lain. Ya, kita akan disibukkan dengan perkara diri kita sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Abasa, Suratul Abasa ayat 34 sampai 30. Pada hari seorang itu lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari sahabat-sahabatnya, juga lari dari anak-anaknya, semua orang. Ya, sya'nun yughni. Sya'nun itu urusan yang menyibukkan, urusan perkara yughni yang mencukupi, membuat dia hanya fokus, ya, hanya fokus terhadap perkara dirinya sendiri. Apakah saya selamat atau tidak? Ya, ini gambaran saat-saat ini. Ya, kalau di dunia itu berarti panjenengan gagat arep nampa
rapot. Itu Arab nampak rapot karena kita kan akan dibagi kitab kita setelah ini. Itu kita akan mendapatkan kitab catatan amal perbuatan kita. Kita menghadap Allah tabaraka wa taala. Itu. Terus perkara ketiga adalah matadannu minhumus syams, dan matahari akan didekatkan kepada kita, kepada mereka. Ya, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, berjalan menuju Allah. Dan matahari pada waktu itu akan didekatkan sejauh 1 mil. 1 mil itu sekitar sekilo. Jarak matahari dengan kepala kita. Kalau sekarang jarak matahari dengan kita berapa kilo? Akeh jawabannya karena orang ngerti. Itu ribuan kilo jaraknya. Itu saja panasnya seperti ini. Apalagi kalau jaraknya hanya 1 kilo. Apa yang akan terjadi kepada kita? Dan kita qadarullah bisa menahan hal tersebut. Bisa menahan. Tapi panjenengan bisa bayangkan berapa panasnya. Kita bisa merasakan sedemikian panas karena kita memang diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Seperti yang saya gambarkan tadi, kayak film-film ya. Kita bisa merasakan panasnya, bisa merasakan siksa daripada matahari yang didekatkan. Akan tetapi kita tidak binasa. Kalau hari ini matahari didekatkan, merosah perak-perak lah, ya, 1000 kilometer baik di atas bumi hangus, hancur, lebur. Kalau di akhirat tidak seperti itu, berbeda. Walaupun bumi matahari didekatkan kepada kita, kita tidak hangus terbakar, hanya kita merasakan panas yang luar biasa. Tapi bisa juga kita tidak kepanasan. Bisa. Sekarang hari ini agar panjenengan besok tidak kepanasan. Salah satu contoh yang paling mudah, terutama di bulan Ramadan ini. Barang siapa yang suka membaca suratul Baqarah, dia akan menjadi naungan panjenengan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah nanti pada saat itu ketika matahari sedang didekatkan. Makanya panjenengan berusaha baca. Kenapa Rasulullah menyebutkan surat Al-Baqarah? Ya kita ikuti saja. Ya, seperti itu. Karena memang surat Al-Baqarah di situ banyak terdapat ya hikmah. Walaupun secara umum keseluruhan Al-Quran itu semuanya adalah bagus untuk dibaca. Hanya memang Allah melebihkan sebagian surat dari surat yang lainnya. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat satu ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, yaitu suratul Kursi. Ini di antara ya alasan-alasan kenapa. Ya, barang siapa yang suka membaca suratul Baqarah nanti pada hari ini ya yang digambarkan, ketika matahari akan dekatkan pada kita, kita dinaungi oleh suratul Baqarah di atasnya. Angger ora tahu maca kepriwe, yaitu satu lagi. Ya. Masih ada waktu. Dalam sebuah hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun
Yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Ada 7 manusia. 7 manusia, golongan manusia yang akan dinaungi pada hari itu. Ya, ketika matahari didekatkan sejauh 1 mil. Ya, ada 7 kelompok manusia yang tidak merasa kepanasan. Kelompok yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, masyabun nasya'a bingibadatillah, sabab pemuda yang hidup, yang berkembang di dalam ketaatan kepada Allah tabarak wa ta'ala. Kelompok yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allikun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terjerat di masjid. Artinya selalu ingat mangsane subuh kamu tenang hati. Mangsane duhur kamu lagi ngode ya disempet-sempet. Nah, asarnya juga seperti itu. Ini maksudnya ya, warajulun qalbuhu mu'allikun fil masajid, hatinya terikat sehingga dia bisa mengatur jadwal kehidupannya, kapan bekerja, kapan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kelompok berikutnya adalah warajulan, 2 orang laki-laki atau 2 orang manusia, tahabba fillahi, mereka saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaih, mereka berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaih, dan mereka berpisah juga karena Allah. Kelompok berikutnya adalah warajulun da'athu imra'atun datu mansabin wa jamalin, yaitu laki-laki yang ketika ada seorang wanita cantik yang terpandang, dia menggoda untuk berbuat zina. Apa yang dia katakan? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang menghindar dari perbuatan zina. Lalu kelompok terakhir, farajulun tasaddaqa bisadaqah, ya seorang laki-laki yang bersedekah. Fa'akhfaha, lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ya, sampai-sampai tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Artinya berusaha benar-benar menutupi, ya, agar supaya sedekahnya tidak diketahui orang lain. Berusaha sekuat mungkin amalan-amalan sunnahnya tidak diketahui oleh orang lain, cukup dia dengan Allah. Yang terakhir adalah laki-laki yang dzakarallahu khalian fafattat ainahu. Dia seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di malam hari sendirian dan dia menangis karena ingat kepada Allah. Inilah 7 golongan yang insya Allah akan mendapat naungan, ya, yang akan mendapat naungan pada hari yang sudah kami gambarkan. Ya, tinggal pilihannya ada pada kita masing-masing. Panjenengan mau masuk ke golongan mana? Masih ada juga yang tadi saya sampaikan, ya. Barang siapa yang suka membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, kedua ayat ini nanti akan menjadi naungan di yaumul di mana matahari didekatkan. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya materinya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran-pelajaran tentang beriman kepada hari akhirat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.